Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Summa qala bayanu tafsili ma yanbaghi an yahdura fil qalbi inda kulli ruknin wa syartin min a'mali salati. Penjelasan terperinci tentang semestinya setiap mengerjakan rukun dan syarat salat hendaklah dilakukan dengan sadar. Sadar ini maksudnya hati kita ke sembahyang itu, bahwa sedang sembahyang nanti kemana-mana pikiran, ya memang begitu. Itu gangguan daripada setan maupun nafsu kita. Yang penting kita sadar. Nah, idza sami'ta nida al-muadzin, apabila kita mendengar suara azan. Dulu sebutnya bang. Ya, ingat dulu, kalau dulu bang. Udah bang apa belum? Bang, dulu kan bang. Gila? Bang. Bang, udah bang. Nah, kan gitu. Awak manggil dia bang, udah bang. Bang, dulu bang. Sekarang orang udah pandai bahasa Arab, azan. Apabila kita dengar suara azan, fa'ahdir, sadarilah, fi qalbika, di dalam hatimu, haulan nidai, seakan-akan itu panggilan saat kita menghadapi huru hara di hari kiamat. Huru hara, sana kemari, karena neraka nampak. Di akhirat itu neraka nampak, surga nampak. Kita terasa panik, jangan-jangan masuk dalam neraka. Nampak cantik, mudah-mudahan masuk surga. Dalam panik itu Allah panggil, kumpul sini kalian, kumpul. Maka ketika mendengar suara azan, coba rasakan itu. Ini pangkal untuk khusyuk. Jangan waktu azan update status. Alhamdulillah, udah sembahyang lagi. Ya Allah, enggak ada itu, salah tuh. Azan, dengar suara azan. Supaya sembahyangnya bisa khusyuk. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa tashammar bi zahirika wa batinika lil ijabati wal musara'ati.
semangat zahir batin untuk memenuhi panggilan azan dan segera. Tak perlu bilang, oh azan, semangat nih, semangat. Tak perlu. Cukup dalam hati, alhamdulillah dah azan lagi, bisa sembahyang lagi. Di satu tempat saudara kita Muslim rindu sembahyang dengan damai, karena di sana tak aman, atau aman tapi payah sembahyang. Ada daerah-daerah Muslim mau sembahyang dibunuh, diperangi. Ada daerah-daerah itu bukan daerah Muslim, aman, tapi orang Muslim ada di sana, mau sembahyang agak susah karena Muslimnya minoritas. Lah kita dipercut, Muslimnya banyak, aman, gak ada perang. Apa alasannya? Tak ada alasan. Maka ketika azan, semangat, masuk ke musalla, masuk ke masjid, sembahyang jamaah. Fa innal musari'ina ila hadzal nida'i hum yunadawna bilutfi yaumal 'aradil akbar. Orang-orang yang segera, yang semangat memenuhi panggilan ini, merekalah nanti di akhirat dipanggil dengan panggilan yang lembut-lembut, dengan enak. Sini, kan enak gitu jam. Hoi, sini. Enakan mana? Enakan yang lembut. Apalagi waktu datang awal, dielus-elus, dikasih duit, dikasih bandrek, kan sedap dia mah. Kasih ayam apa, penyet ya? Ayam penyet. Apa biar aja. Kucing mau ngaji, orang tidak. Sini ceng. Biar aja. Tak apa, jangan diusir. Tak ada masalah jemaah. Kan? Jawab. Kita mau dipanggil lembut atau kasar? Mau dipanggil lembut dalam situasi kacau balau, huru hara, neraka nampak, surga nampak, daftar di dunia. Daftarnya waktu azan, diam, sadari seakan-akan ini panggilan Allah, semangat mengerjakan solat. Ya, maka insyaAllah nanti pada hari pembentangan segala keperluan kita, pahala dosa kita, hari yang sangat besar itu, Allah akan panggil kita dengan lembut. Sini, kata Allah Ta'ala, senang awak. Jemaah, sebab apa? Allah tahu waktu di dunia orang ini beres. Ada orang semangat kalau dipanggil BLT. BLT. Dapat kok? Kau belum kawin, dapat. Kau kawin, insya Allah dapat. Bantuan langsung tunai. Semangat awak. Kenapa? Pasti dapat beras, gula, minyak, apa lagi? Uang dapat? Alhamdulillah, uang dapat, senang kita. Ini Allah panggil. Memang bukan beras, bukan uang, bukan minyak, bukan gula, bukan garam, tapi tiket untuk masuk ke dalam surga. Apa tiket dia? Pahala itu jemaah. Maka ketika azan, semangat, alhamdulillah dipanggil lagi saya. Mudah-mudahan ada dalam daftar, ada dalam manifest saya masuk ke dalam surga. Akhirat tempat cuma dua, surga, neraka. Tak ada yang ketiga. Jemaah, macam mana pun kita pasti ingin masuk ke dalam surga, bagaimanapun, dan itu tergantung kita menempahnya di dunia. Mau besar, mau kecil, mau lengkap atau mau macam mana, itu tergantung kita di sini. Itu nomor satu ya. Jadi kalau dengar suara azan, perhatikan
Anggap itu semacam panggilan, semangat kita mengerjakan sembahyang. Walau sembahyang tak dapat beras, tak dapat gula, garam, minyak, tapi insya Allah dapat pahala, tiket ke dalam surga. Oke, jamaah ya. Sekarang bersucilah kita. Basuh tangan, kumur-kumur, masuk air ke hidung, basuh muka, basuh tangan sampai siku, usap sebagian kepala, usap telinga dua-dua, basuh kaki, doa. Waktu toharoh itu, waktu bersuci itu, kira-kira apa suara hati? Wa amma taharatu fa idza ataita biha fi makanika wa huwa tarfukal ab'adu summa fi siyabika wa huwa ghilafukal aqrabu summa fi basharatika huwa kashrukal adna fala taghful an lubbikal ladhi huwa zatuka wa huwa qalbuka. Ketika engkau bersuci di tempat kau suci, waktu kita berwuduk tu, tengoklah tempat itu sesungguhnya adalah tempat yang paling jauh dari kita. Sebab itu pasti kita tinggalkan, jamaah. Macam mana pun dekatnya kita di sini, itu akan kita tinggalkan, dan itu akan menjadi jauh, jamaah. Tengoklah pakaianmu, itulah yang menjadi bungkusmu yang paling dekat, pakaian kita. Tengoklah kulitmu, tengoklah semua itu, tapi jangan kau lalai akan hatimu. Oleh karena hati kita itu, itulah intipati kita. Kalau bahasa mudah kita pahami, hati dah begitu saja, jemaah. Kadang-kadang dibilang orang jiwa, kadang dibilang orang fikiran, dan seterusnya lah, jemaah. Itulah inti kita. Luar kita ni cantik-cantik, ganteng-ganteng, kulit bagus, badan bagus, bagus kita ni semua. Tetapi penilaian ada pada hati. Ganteng tapi penipu. Ada gitu tak? Ganteng tapi penipu. Ada enggak gitu niki? Ada? Kau nengok si Andri kau? Tak apa-apa, awak nanya apa si Andri kau? Iya, awak nanya bagus. Cantik molek, bohai kalau awak tengok perempuan tadi. Tutup aurat tapi mencuri di supermarket. Ada? Ada. Jangan terpesona pada penampilan, tetapi Allah Ta'ala nilai dalam. Ingat, luar boleh aja bagus, dalam macam rumah sakit. Ada rumah sakit yang jelek? Tak ada. Dalamnya orang sakit. Luar kita cantik-cantik, dalam boleh sakit, mudah-mudahan sehat. Dalam benci, dalam iri, dalam sok, dalam rasa macam paling berilmu, paling hebat, paling kaya, padahal semua kita ini nanti jadi makanan belatung. Tahu belatung? Apa belatung? Ulat besar-besar tu, jemaah. Itu apa yang mau kita lantam sombong tipu waktu hidup di dunia ini? Begitu masuk belatung pun, alhamdulillah hari raya kita yang masuk ni suka kali makan enak, tapi lantam, mari kita embat. Ore, habis selesai, jemaah. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, yang di dalam Al-Quran salah satu surat disebut surat Wa Luqman. Wa Luqman ini orang Afrika, Ethiopia, hitam,
legam macam topi saya ni jemaah. Hitam. Cantik topi aku ni Ki. Yang suka hubungi aku. Hitam legam Luqman. Cuma ulama khilaf, apakah Luqman ini nabi atau bukan? Orang soleh pasti. Tapi ulama khilaf, nabi atau bukan. Apa nasihat sama anaknya? Wahai Ananda, kita manusia ini adalah jumlah sepertiga. Sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga. Itulah kita. Mana dia? Sepertiga balik kepada Allah. Itulah nyawa. Sepertiga jari milik kita. Itulah perbuatan baik waktu di dunia. Sepertiga jadi milik belatung. Itulah tubuh kita ni. Jemaah. Kan? Itu kata Luqman tu. Jadi hati-hati, Allah Ta'ala tidak menilai tubuh kita. Yang dinilai lubbuka, qalbuka, sama artinya itu. Zatuka, jiwa kita. Mulutnya ramah, santun, bergaulnya bagus, tapi piktor. Alias pikiran kotor, rusak. Berkawan baik, tapi nanti kalau pas ada nasi berkat, dia dua, awak satu. Habis itu pura-pura bilang tak dapat. Jamaah, jangan begitu. Allah tak nilai itu hati. Tapi jangan salah faham kajinya. Yang dinilai Allah hati. Biar tak sembayang, asal hatinya baik. Oh, enggak ada tu jemaah. Enggak ada. Salah sama sekali. Aku memang jarang sembayang. Wirid, rajinlah maka. Tapi yang penting hati awak ikhlas pada Allah. Tak ada. Sembayang nomor satu. Tak ada lain jemaah. Enggak bisa tawar-menawar. Ada kereta api, ada gerbong, ada lokomotif. Bisa gerbong jalan, lokomotifnya enggak ada? Tak bisa. Lokomotifnya itulah sembahyang, solat. Jamaah, jangan salah ngajinya. Sebab ada yang salah ngaji itu. Yang penting hati kita baik, walau tidak solat. Salah. Nomor satu, solat. Jadi waktu kita berwuduk, perhatikan hatimu. Fajtahid lahu tatahhuran bitaubati wan nadami ala ma farratta wa tasmimil azmi ala tarki fil mustaqbal fatahhir biha batinaka fa innahu mawqi'u nazari ma'budika. Serius kau membersihkan hatimu. Mahal barang tadi, tapi kalau kotor, jemaah, kereta kita aja kalau kotor, malas awak rasa-rasanya. Mau dibersihkan, dirapikan supaya nampak kinclong. Walau kereta tadi sudah second, walau dah mulai batuk-batuk dia, yang penting kilat, bersih. Makapun mobilnya baru beli tapi kotor, belakang lumpur, depan lumpur, mau naik pun malas. Mungkin mobilnya ini baru perang, jangan lain hal kan. Bersihkan hati dengan cara taubat kepada Allah Ta'ala dan menyesali mafaratullah, melampau kau masa lalu dulu, sesali itu, dan kuatkan tekad untuk tidak melakukan pada masa akan datang. Sucikan hatimu, karena itu adalah tempat Allah menilik kita. Jamaah, ini hati-hati. Taubat itu cuma 3 saja syaratnya. Taubat syaratnya cuma 3. Nanti ada yang bilang itu rukun. Terserahlah, penyebutan enggak usah jadi persoalan. Ada yang bilang syarat yang 1, an-nadam, menyesal. 2, berjanji kepada Allah
untuk meninggalkannya. Bukan, meninggalkan. Nomor 1 menyesal, nomor 2 meninggalkan yang salah tadi. Nomor 3 berjanji kepada Allah tidak akan mengulanginya. Awas. Okay, ya. Jadi taubat itu cuma itu. Dalam hati menyesal, kemudian yang salah ditinggalkan, kemudian berjanji kepada Allah tidak mengulangi. Itu taubat tuh. Jemaah, itu taubat. Adapun istighfar, sembahyang sunat taubat, mandi taubat, ini adalah perhiasan taubat saja. Enggak usah ada yang 3 tadi ini pun taubatnya sah. InsyaAllah diterima Allah. Apa dia? Menyesal, berhenti, berjanji tidak mengulangi. Jamaah, mandi taubat, salat sunat taubat, istighfar. Ini hiasan. Enggak ada yang 3 ini, taubatnya sah. Dan taubat itu kerja hati, kerja diri kita, kerja jiwa kita. Aduh, nyesal kali saya. Tapi dalam hati, taubat udah. Istighfar belum tentu taubat. Ada istighfar ni terkejut. Sedang duduk gini meledak batu, astagfirullah katanya. Ada istighfar wirid. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi, mana istighfar gini? Coba jemaah. Bukan istighfar itu. Dulu guru-guru kita cerita gitu, pas wirid yang biasa bawa wirid tak datang. Jadi nolak-nolak lah, kaulah bawa pun. Bapak tadi sedang tunduk gini, Pak, astagfirullah katanya. Yang lain pun ikut, astagfirullah. Pikirnya bawa wirid, padahal terkejut. Alladzi la ilaha. Yang jadi masalah bapak itu bingung dia, cemana cara memberhentikannya. Orang dia nak mandi, dia nggak mandi, terkejut. Astagfirullah kata. Yang lain, astagfirullah. Tak mandi. Oi, berhenti. Gitu loh caranya nih. Istighfar, terkejut. Jamaah, Rasulullah dalam hadis istighfar 70 kali sehari. Satu hadis 100 kali sehari. Jadi kalau 100 kali habis solat 5, berapa kali berarti? 20 kali. Kita berapa kali habis solat? Astagfirullah. 3 kali. Imam dipraktekannya lebih dari 3. Sekali coba buat 7 dulu, langsung kena SP1. Buatnya lagi, pecat. Banyak kali istighfarnya. Rasulullah 20 kali. Sekali solat kalau kita bagi, sehari 100 kali, satu hadis lagi 70 kali jemaah. Istighfar Rasulullah. Jemaah. Rasulullah beristighfar bukan karena berdosa, tapi karena mengajari kita dan karena rendah hati Rasulullah kepada Allah Ta'ala. Istighfar jemaah. Ya, minta ampun sama Allah Ta'ala. Satu, kena terkait dengan taubat. Tapi baiklah beristighfar, baiklah mandi taubat, baiklah sembahyang sunat taubat, baik, tak ada masalah. Dah. 2, terkait taubat supaya jangan salah. Ada cakap-cakap di masyarakat percuma taubat, tapi masih buat dosa juga. Ini cakap ni salah. Salah total. Tidak ada taubat yang percuma. Buat dosa, taubat. Taubat ni menghapus dosa. Habis taubat, buat dosa lagi. Dosa yang setelah taubat tidak membatalkan taubat. Paham ni? Buat dosa, taubat. Taubatnya ni menghapuskan dosa. Habis. Setelah taubat,
buat dosa lagi. Maka dosa berikutnya ini tidak membatalkan taubat, malah menghajatkan taubat berikutnya. Percuma udah taubat, tapi buat dosa juga. Enggak ada yang percuma, jamaah. Sampai kata ulama, setiap kau buat dosa, buatlah taubat. Setiap buat dosa, buatlah taubat. Mudah-mudahan Israel datang pas kau sedang taubat. 2. Ini saya koreksi, nanti saya sampaikan. Yang salah yang ketiga. Begini, enggak apa-apa buat dosa, habis itu taubat. Ini yang salah. Namanya juga kita manusia. Ngaji bagus, keluar nanti buat dosa tu. Jemaah, jelek kali kereta kawan ni ah. Kata, tengok. Dah tu. Dah dosa. Gitu jalan dia pun beli, entah beli apa. Berdangki kali yang jualan pun. Dah. Dosa tu. Jemaah. Kata yang jualan, yang beli pun berdangki. Katanya, sama-sama berdangki. Yang jualan mau mahal, yang beli mau murah. Yang betul yang mencuri juga lah. Nah, curinya dosa. Kamu lah betul mencuri. Kan jemaah? Kan? Makanya saya kalau beli di pajak, saya belanja ke pajak jemaah. Rumah kami dekat pajak. Aku kalau beli itu, beli laku pepaya. Ku tanya tu sama yang jual, berapa harganya? Sekian, kata dia. Gini aja lah, aku nggak usah nawar. Kau untung, aku tak rugi. Berapa jadinya? Dah, selesai. Ini nanti tawar. Berapa kangkung sikat? 3.000. Bisa 2,5. Bisa ambil berapa? Setengah ikat aja. Oh, apa nggak ngamuk kayak gini yang jualan? Kan? Coba kau beli ke supermarket kalau bisa nawar. Pergi supermarket. Top situ 6.000. 5.000 lah. Mana bisa 6.000? Kalau kita belanja ke pajak itu, berapa harganya? 2,5. Jadi kalau 2, 5.000. Mau kau 2 aku bayar 8.000. Baru betul. Itu baru betul. Dia senang, kita dapat pahala. Baru betul belanja jemaah. Yang jual pun doa nanti malam tu, mudah-mudahan waktu lagi lah besok yang beli katanya. Dengar kabar waktu meninggal udah lah, sedihnya katanya. Tak beli lagi jemaah. Okey. Salah kalimat. Kalau sudah taubat buat dosa, percuma tu. Tidak. Yang salah tadi. Enggak apa-apa buat dosa, habis tu bisa tahu. Ini yang salah. 3, 4. Kalau udah umur 40 enggak taubat juga, enggak ada lagi itu. Pernah dengar kalimat gitu? Salah total. Karena taubat urusan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Macam pokok katanya. Pokok ni kalau dah besar, dari kecil bengkok, enggak diluruskan, dah besar bengkok juga tu. Kata, ini manusia bukan pokok, kata awak. Jamaah. Salah, tak ada. Berapa banyak kita saksikan setelah tua dia masuk ke dalam masjid. Ada salah tu kalimat. Udah tua, berapa umur waktu? 63. Israel pun dah malas cabut nyawanya tu. Tak ada taubat-taubatnya. Percuma. Salah. Karena hidayah milik Allah. Saya rasa pengalaman kita masing-masing ada. Kalau saya ada jemaah, tak pernah masuk masjid. Aku tahu betul, karena aku lahir besar lingkunganku. Tahu aku jemaah, masjid dekat aku itu dari kecil awak situ. Tak pernah masuk masjid. Tapi masa tuanya awak yang cemburu, macam tak keluar dari masjid. Sampai matinya yang 3 orang ini masjid. Padahal sebelumnya tak pernah. Asal masjid lewat aja gitu, ya. Yang cemas kita, orang tu dah selesai, mataku menyaksikan sampai matinya di masjid. Macam kita ni sekarang di masjid, di musalla, di langgar, di surau, di pengajian. Apakah sudah pasti dekat-dekat mati nanti kita tetap gini? Belum tentu.
jamaah. Jadi salah kalimat. Percuma kau dah 40 enggaklah salah. Okey? Jadi terus menerus kita taubat kepada Allah Ta'ala. Bersihkan hatimu, sebab itulah yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, wa amma sitrul aurati, adapun menutup aurat, bukan urat ya. Urat cemana nutupnya awak, jendol-jendol ni. Aurat. Tak usah pakai Arab, aurat. Tak usah, aurat aja dah. Kita bukan orang Arab. Aurat gitu. Aurat dah, titik, tutup aurat. Mana aurat? Laki-laki dari pusat ataskan sikit aja sampai lutut bawahkan sikit. Itu aurat laki-laki. Sehingga macam kita laki-laki ni kalau sembahyang nutup itu aja sah. Jadi kita tutup dari atas pusat sikit sampai bawah lutut sikit. Sembahyang kita sah. Tapi geli ya. Apalagi kalau perutnya buncit, teteknya ada pula lagi. Gemuk. Sembahyang itu aja tutup. Pas anaknya nengok, "Mak, macam gambar-gambar di obat-obat itu, Pak," katanya. Kenapa di obat-obat? Bapak solatnya kok kayak gitu? Geli. Tapi solatnya sah. Perempuan seluruhnya aurat. Dia mah tutuplah itu. Kecuali wajah dan tapak tangan. Wajah tak usah tutup. Tapak tangan usah jemaah. Kalau tutupnya juga, bagus kata awak. Pakai apa nutupnya? Terserah, pakai goni boleh, tampah boleh, panci pun boleh. Pakai panjang. Dia mau macam burqa orang-orang Arab itu, boleh, tak ada masalah. Dia mah tak ada masalah. Saya tak mau Pak ikut pendapat gitu. Saya mau ikutnya muka tapak tangan bukan aurat. Boleh, buka. Dah ikut itu. Tak ada masalah. Jemaah, silahkan. Cuma saya perhatikan perempuan-perempuan ni kalau dia pakai jilbab, dia sini bawah dagu. Kalau solat tak bisa. Dia solat ini. Sebab ini aurat. Jemaah, tutuplah itu. Tutup semuanya. Nanti orang akan menyoal, kenapa perempuan ditutup-tutup? Laki-laki enggak tutup-tutup. Ku bilang, semestinya yang cemburu laki-laki, karena di Al-Quran ada nama surat perempuan, tak ada nama surat laki-laki. Satu, itu penghargaan kepada perempuan. Kedua, kenapa ditutup? Perempuan ini macam barang antik. Barang antik harganya mahal murah? Mahal. Makanya barang antik jangan diganggu-ganggu, dirawat, diurus. Itu perempuan dalam Islam. Itu jugalah salah satunya, maka kita jaga betul perempuan. Kenapa? Dia macam barang antik, harganya mahal. Enggak boleh dimacam-macamin. Aku kalau naik becak, ada dekat kita becak? Ada? Becak mesin yang apa tu kan? Itu kalau aku naik becak, aku dulu naik, baru bini aku. Aku duduknya dekat sama tukang becak. Kenapa? Dia bini aku, bukan bini tukang becak. Ngapa pula dia lebih dulu naik, dekat sama tukang becak? Akulah dulu naik, baru bini aku. Ini kita separuh enggak kayak gitu. Mau kemana En? Mau ke Aksara bentar. Apa kata Pandi? Boncengkanlah bini awak dulu, katanya. Kita gitu. Oh iyalah sekalian bonceng. Ini namanya suami dayus. Dalya wausa. Apa dayus? Suami tak punya rasa cemburu. Tak cemburu bininya dibonceng orang. Itu dia. Enggak apa-apa Pak, akrab. Akrab tak bisa ya. Kalau turun dari becak, biniku dulu, baru aku. Jamaah ini. Kenapa?
perempuan itu bagai barang antik, mahal harganya, jaga dia. Itu maka dia pakai auratnya tutup semua. Jadi auratnya tutup. Dah, itu secara zahir. Sekarang secara maknawi, secara dalam, secara hati. Fa'lam anna ma'nahu taghtiyatu maqabihi badanika an absaril khalqi. Menutup aurat itu menutup yang jelek-jelek dari badan kita supaya tak ditengok orang. Menurut agama, geli juga lawak ya. Macam laki-laki kalau bertelanjang di pantai. Mandi pula, datang ikan tu. Geli, malu dia umpan kan. Malu awak. Tapi agama, menurut agama lah itu malunya. Sebab ada di dunia ini yang dia tak pakai agama. Jadi berbuka aja begitu laki perempuan biasa. Kita malu. Tutup karena secara agama bila dibuka malu kita. Perempuan apa lagi? Tapi sekarang ni aku kena perempuan ni yang nutup aurat pun, aku yang tak tutup aurat tak aku bincang. Yang nutup aurat pun perempuan sekarang ni depannya berbelah, belakangnya berbentuk. Kau enggak usah geleng-geleng kepala kau. Alhamdulillah aja udah bilang. Coba. Dia tutup aurat tapi depan itu berbelah. Untunglah aku naik mobil, dia yang nyupir. Sedap aku nengoknya kan. Kalau dia hajab juga awak. Belakangnya itu ukir-ukiran pakaian dalamnya itu. Sehingga Rasulullah mengatakan perempuan itu dia berpakaian tapi bertelanjang. Jangan. Bini kita rawat. Mungkin ayah mak kita tak mau dengar kita, okeylah. Adik kakak kita tak mau dengar kita, sudahlah. Tapi bini kita jangan biarkan. Nah, ini yang sudah nikah, jangan biarkan bini kita begitu. Kadang lakinya bangga pula tu. Pulang rumah senyum aja. Mengapa abang senyum bang? Ini baru bini abang. Cara orang Jawa mas senang. Ini apa mas? Tadi waktu di undangan, orang-orang akeh nengok kowe. Senang. Bininya pakai Yau Chanse. Keteknya nampak. Orang senang nengok dia. Senang, sedap orang nengok dia. Waktu kau nyanyi tadi di keyboard tu, yang lagu kau, banyak orang yang suka. Mas senang begini. Iki baru bojoku. Keliru. Bini kita, bojo kita, kok orang nengoknya gratis. Apa? Jangan. Tutup aurat istri kita, jamaah. Biar tak usah jadi perhatian orang. Asal marwahnya terjaga. Bini kau tu kuper, kurang pergaulan, gak apa-apa. Singkat cerita, panjang kisah tu. Itu kisah bukan hadis apalagi Quran. Kau mau kunikahkan dengan anak aku, mau kau? Mau. Tapi dia buta, pekak, gak punya tangan, cacat, gak punya kaki, puntung dua-dua. Kira-kira mau gak? Mau kan, Ri? Aku doakan kau. Coba, siapa yang mau? Tapi karena laki-laki ini solih, gak penting penampilan. Yang penting ibadahnya bagus. Karena ini calon mertua soleh. Tapi ibadah bagus, kata calon mertua. Sekarang kita jantan-jantan nih, kalau nengok perempuan yang bohai, biar gak sembahyang, asal bohai. Hidung mancung macam sinabung. Makanlah bohai itu.
Aku begitu, terutama yang lajang-lajang. Tanya sama yang dah tua-tua nih. Tanya, mau yang laki yang perempuan, tanya. Dalam rumah tangga itu penting enggak ganteng sama cantik? Tanya. Kalau yang tua-tua nih bilang penting, berarti salah kawin dia. Salah kawin. Dalam rumah tangga itu yang penting saling memahami. Bukan cantik, bukan ganteng. Mau kau? Maulah Pak, tak apa. Biar buta, biar peka. Biar tangannya puntung, kaki puntung. Asal rajin ibadah. Begitu dinampakkan perempuan tadi, tuh, Masya Allah, cantik kali. I-nya 5. Cantik. Cantik kali. Mata jelita, tak ada bisu, tak ada buta, tak ada pekak, lengkap semuanya. Tak percaya si jantan. Pak, jangan main-main lah Pak. Ini aku dah kalah pemilu ni Pak. Kan hati-hati. Caleg kalau diam-diam aja sekarang, hati-hati. Mungkin tak gagal dia kan, jadi diam aja sekarang. Hati-hati tu. Kau yang bilang, aku enggak. Aku kalau ada caleg yang gitu enggak apa-apa, bagus. Daripada ngelempar-lempar dia. Modal tak balik, tak tembus nomor, melempar sana, melempar sini, ngeri Pak. Kayak kalau dia bagus dah. Iya. Tadi Bapak bilang cacat, nyatanya bagus dia. Oh, aku percaya sama kau anak muda. Aku bilang matanya buta sebab tak pernah dia keluar-luar nengok maksiat. Mulutnya aku bilang bisu, enggak pernah ngerasanin wong. Telinganya peka, enggak pernah dengar-dengar maksiat, apalagi fitnah sana fitnah sini. Tangannya enggak pernah mencuri. Kakinya enggak pernah pergi kemana-mana kecuali tempat yang hasilkan pahala. Dapatlah si laki-laki tadi nikmat dunia, nikmat akhirat. Kalau ada yang begini, alhamdulillah. Mau Kondre? Mau. Kau Niki mau? Ada bini kau sini? Gak ada. Nggak usah takut sama bini kau. Buat 2, buat 3. Kan kalau kita masuk surga, bini kita 2, kan enak bawanya. Tapi kalau 1 kan ngempar. Ngempar dia mah. Malam minggu depan mak-mak tak ada lagi yang datang haji. Nyesal. Itu dia. Aurat itu maka perempuan di dalam Islam dijaga kali. Macam barang antik, mahal. Tutup aurat, jangan diumbar. Jangan diumbar, pakai juga jubah, pakai juga jilbab segala macam. Labuh jilbab tadi ke bawah, tutup semua. Ini kadang-kadang awak sedih, kelaminnya depan berbentuk, belakang berbentuk. Pakai jubah juga dia memang, pakai jilbab. Apa mati ni, sabotase ni. Dah, jaga isteri kita. Utama kali itu, jaga isteri kita. Tutup auratnya. Jaga marwah, jaga harga diri. Jaga jamaah. Jaga, butakan mata kita, bisukan mulut kita, pekakkan telinga kita dari yang menghasilkan dosa. Kalau toh istri-istri kita terpaksa juga harus keluar, tak mungkin bekerja, entah ngantar anak kita, ada keperluan apa-apa, ya tetap dijaga jamaah. Supaya dua-dua selamat, laki bini selamat di akhirat, masuk ke dalam surga. Fa inna zahira badanika mawqi'un li nadaril khalqi fama baluka fi aurati batinika wa fadaihi sararika allati la yatri ala ila rabbuka azza wajal. Sedangkan zahir tubuhmu yang menjadi tempat
tempat tengok orang, kita tutup, kita bersihkan, kita rawat, kita rapikan, maka macam mana lagi perhatianmu maunya kepada aurat hatimu, buruk-buruk dalam jiwamu yang tidak dapat melihat dia kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak malu. Sedangkan luar kita tutup ni. Kita tutup kerana malu ditengok orang. Masak kotor hati, dengki, sombong, benci. Kenapa tak dibersihkan? Saya tak pernah masuk. Saya pernah cerita dulu sama kita mungkin. Betul. Terus kalau tadi itu terus apa? Saya tak pernah masuk jemaah. Mungkin saya pernah cerita dulu sama kita. Di Taman Mini Indonesia Indah itu, menurut cerita, walau saya dulu waktu kuliah di Jakarta, kos saya dekat situ, tapi saya tak pernah masuk. Itu di pintu timurnya ada Pak Harto buat itu macam prasasti besar begitu, bahasa Jawa. Bacanya ojo dumeh. Ini merah. Hidup. Oh. Ojo dumeh. Apa arti ojo dumeh? Hah? Yang Jawa dulu. Apa arti ojo dumeh? Jawa mana yang orang nih? Jangan mentang-mentang. Ojo dumeh, jangan mentang-mentang. Mentang-mentang ustaz enggak mau dengar nasihat orang, rasanya macam ilmu dia paling hebat. Mentang-mentang hartanya banyak, rasa dia macam enggak mati, macam enggak perlu sama orang. Mentang-mentang dia tokoh masyarakat, cakapnya aja yang mau didengar, orang enggak mau. Mentang-mentang, jangan jamaah, karena kotor dalam orang tak lihat, tetapi Allah Ta'ala lihat. Tak mau kita tutup itu, tak mau kita bersihkan itu. Fa'ahdir tilkal fadha'iha bibalika wa talib nafsaka bisatriha. Sadarilah fadha'ih, jelek-jelek, buruk-buruk di dalam hatimu itu, dan tuntut dirimu untuk menutupnya. Jangan biarkan dia. Ngacung yang enggak punya dosa, enggak ada. Ngacung yang enggak punya dosa, kan semua berdosa. Ngacung yang enggak punya salah, semua punya salah. Terus mengapa kita tidak sibuk membersihkan hati kita? Mengapa kita enggak sibuk membersihkan hati kita? Kita para suami banyak salah sama istri. Mengapa kita tidak minta maaf kepada istri? Istri ada berapa banyak salah dia sama suami. Waktu dia menggoreng ikan, kita dibayangkan itu. Nih, biar aku goreng dulu dia nih. Padahal ikan dia itu maka sering-sering gosong tuh. Gosong dia syukur, ini lelaki aku nih. Coba aja. Kita pula para suami ada duit, bawa pulang ke rumah sikit, dibilang lebihnya kecurian, kecopetan. Padahal untuk yang lain dia di luar. Tak usah aku bilang lah ya. Nanti kalau aku bilang mak tak dibawa si Pandi pula aku pulang. Dia mak nipu sama bini. Jangan hanya tahu salah anak kepada orang tua. Ada berapa banyak orang tua salah kepada anaknya, sehingga anak-anak kita lebih aman dia main di luar. Kenapa enggak di rumah? Ngeri aku nengok muka mama aku, macam mau diterkam-terkamnya aja aku tengok aja. Nengok muka mamanya, ngeri dia. Nengok muka ayahnya, ngeri kali. Jadi diteror anak tu di rumah. Makanya suka dia main keluar. Kalau di luar sama kawannya sedap. Kalau di rumah, nengok muka ayahnya ngeri, nengok muka mamanya ngeri. Apa tak salah kita sama anak? Hati-hati jamaah, kita bukan makhluk yang sempurna. Kita pasti punya salah. Kalau ada anak durhaka,
pasti ada orang tua yang celaka kepada anaknya. Kita jangan, kita yang sudah mengaji ini jangan. Bersihkan dalaman kita, Allah lihat itu. Wa tahaqqaq annahu la yasturu an ainillahi subhanahu wa ta'ala satirun. Yakinlah engkau, tidak ada yang dapat menutup dalamanmu dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya nampak baik, tapi dalam siapa tahu? Allah tahu, kita tak tahu. Kita semua nampak baik di mataku, tapi siapa tahu dalam hati kita? Lama kali pun ngajinya, cepatlah pulang. Mana saya tahu? Nampak muka ketawa, hati ngutuk. Bisa saja jemaah. Kan? Pulang. Aku tak tahu. Aku pun sama. Capek aku jelaskan gini, capek jelaskan gini, duit amplop tambah tidak, duit amplop tambah. Sama saja. Allah Maha tahu itu. Malam minggu yang lalu gelas ada tutup, ini dah mulai tak bertutup. Ini kan tanda-tanda. Ini tanda-tanda. Aku tadi waktu ku tengok tak bertutup, aku dah mulai cemas. Jangan-jangan malam minggu depan dah tak bergelas. Siapa tahu? Ini nampak ramah-ramah ni. Ini siapa tahu dalam. Mana tahu awak ni? Aku tak tahu. Jamaah, berapa kali ku tengok kalau sembahyang di sini, alhamdulillah, yang ikut sembahyang ada jual apa tu? Bakso bakar. Tercium awak wanginya, hanya dapat aroma, tak pernah ada sini. Coba. Bukan mahal kali. Jangan. Mana mahal itu? Ada satu cucuk tu ada sampai 30.000. Ada. Maka ni siapa yang tahu hati kita? Aku tak tahu. Allah yang sanggup kita nutupnya. Tak sanggup. Itu makanya jemaah, jujurlah, tapi kepada diri sendiri, kepada Allah. Jujur kepada orang baik, tapi belum tentu tulus itu. Belum tentu. Tapi jujur kepada diri sendiri, ya Allah, aku ni masih banyak salah. Jujur kepada Allah biasanya tulus. Tapi kalau kepada orang belum tentu. Karena kalau kita jujur kepada orang, kita dapat penghargaan enggak dari orang? Dapat. Jadi boleh jadi kita jujur karena mengharap perhatian orang itu. Bukan berarti ku bilang tak boleh jujur, salah. Tapi maksud saya jujurlah. Kita ni tahulah kita siapa kita sebenarnya. Jamaah, boleh jadi suami kita tak tahu, isteri kita tak tahu, orang tua anak kita tak tahu, tapi kita tahu siapa kita sebenarnya. Wa innama yukafiruhan nadam wal haya wal khawfu. Ini tak saya terangkan lagi, tadi sudah. Yang bisa menghapus buruk-buruk hati kita itu adalah an-nadamu, menyesal. Menyesal itulah taubat. Jamaah. Maka kita senantiasa perlu bertaubat. Jangan menganggap kita sudah selesai. Wal haya, malu sama Allah Ta'ala. Ada berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, jamaah. Ada berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tak mampu kita menghitungnya. Mungkin, saya tak tahu ni kehidupan ekonomi yang di depan saya tak tahu. Mungkin hidup kita ada yang susah. Mau ini tak bisa, mau itu tak bisa karena uangnya pun tak cukup. Ya, saya setuju. Tetapi nikmat terbesar setelah iman adalah sehat. Ada saudara kita Pak Wahid yang sedang dicoba oleh Allah Ta'ala. Jangan-jangan beliau nanti naik kelas, naik derajat di sisi Allah Ta'ala. Kita tak tahu itu jemaah. Kita tahu sepanjang pergaulan kita dengan beliau orang baik, setuju? Kita tak tahu itu cara Allah. Lah sekarang kita sedang sehat-sehat begini. Aku tak tolak. Mungkin ada kita yang susah-susah secara ekonomi, tapi selama badan masih sehat, subhanallah, itu orang tua kita yang bersandar 89 umur. Ya Pak, 89. Tuh.
89 umur. Mata okey, telinga okey, gigi okey. Kita belum tentu bisa sampai seperti beliau, dan kalau sampai belum tentu bisa masuk ke dalam musalla atau masjid. Sehat. Aku bukan bilang enak hidup tak ada uang, tak enak. Dan aku sudah lewati fase itu jamaah. Karena ini bukan majlis curhat, tak curhat aku. Kalau ini majlis curhat, ku curhatkan. Aku dah lewat fase hidup susah itu, dah lewat. Merantau aku ke sana kemari, dah kurasakan itu jamaah. Aku tahu. Tetapi selama masih sehat, alhamdulillah. Enak makan, enak tidur, enak ibadah. Asal dapat 3 enak ini, walau laki kita kalau tidur ngorok sama ngences, enaklah itu hidup. Asal dapat 3 ini. Bukan makan enak, bukan makan enak, enak makan. Waktu undangan enak aja makan, walau dapat lengkuas. Enak tidur. Separuh orang mau tidur dia pakai obat. Begitu pula apa dia kan? Separuh orang mau tidur mesti pergi ke vilanya. Kita sedang pengajian pun tidur. Kurang apa sedapnya? Macam laki-laki sedang khutbah Jumat pun tidur. Kurang apa sedapnya? Tengok, tidur ya kerja. Bulan puasa Rasulullah berperang melawan kafir, perang Badar. Kita tidur. Wah, habis itu mau masuk surga. Coba. Enak ibadat, khususnya sembahyang. Saya tak tanya yang muda lah, saya tanya yang tua-tua. Pernah ada halangan, pernah ada yang menghalangi kita mau sembahyang? Yang tua-tua? Ada yang menghalangi kita mau sembahyang? Tak ada. Musholla ni terbuka, sila masuk. Wudu ada, semua kipas angin ada. Apa ni? Ambal. Karpet ada. Apa yang menghalang? Satu-satu tempat saudara kita Muslim mau sembahyang pun susah, payah. Kurang apa lagi jamaah? Syukur kepada Allah Ta'ala. Makanya malu kita sama Allah. Asyik ngeluh, malu kerana terlampau banyak nikmat yang Allah berikan. Wal khaufu, takut kepada Allah. Ini sudah saya terangkan tentang takut. Udah pernah ya? Takut. Jadi tak saya ulang lagi jamaah. Takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita takuti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni dua. Su'ul khatimah ni dua. Satu, mati di luar Islam. Kedua, mati dalam keadaan maksiat. Ini yang kita takut. Dan itu enggak ada jaminannya jemaah. Sama sekali enggak ada jaminannya. Jadi buruk khatimah tutup. Jadi buruk tutup, maksudnya tutup hidup kita di dunia ini dalam keadaan buruk. Kita tak mau itu. Itu dua saja. Satu, tidak Islam. Kedua, berbuat maksiat. Malu kita. Internet terbuka luas. Kita baca, kita nonton di internet, barusan siap berzina, mati. Ini bukan cerita dulu. Ini lebih kurang 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu di internet jamaah. Awak tak tahulah pasti apa tidak. Yang penting kan pelajaran bagi kita. Baru siap berzina, mati. Kan ngeri jamaah, kan ngeri. Main judi, mati. Sedang nepuk bini, mati. Kau nikahi perempuan itu ngambil dia dari ayah mak dia, bukan kau ketepuk-tepuk. Tak boleh. Bandal kali dia pak, kau pun sama bandal. Jadi kan laki bini sama-sama bandal, ya udah.
mati maksiat. Na'udzubillah. Jamaah, fatastafidu bi'idariha fi qalbika bi'asa wujudil khafi min makaminiha fatazilla bihi nafsuka atau nafsaka. Maka engkau akan mendapatkan faedah dengan menyadari yang barusan kita terangkan di dalam hatimu. Apa? Bangkitlah rasa takut dan malumu di dalam hatimu itu, sehingga engkau memandang hina, engkau menundukkan nafsumu mengikut perintah Allah. Saya ulang, hidup kita karena nafsu. Kalau nggak ada nafsu kita nggak bisa hidup. Satu, nafsu makan. Dua, nafsu kelamin. Kita kalau tak ada nafsu kelamin nggak ada berketurunan. Kalau nggak ada nafsu makan nggak akan ada cari kerja sana sini. Sama sekali jamaah. Tetapi walau ada nafsu makan, ada nafsu kelamin, nggak boleh kita turutkan. Yang ada nafsu makan, nafsu kelamin, kita bimbingkan dia dengan agama. Agama di depan, nafsu di belakang. Kalau kau sadari yang barusan kita terangkan di atas, maka kau akan tundukkan, akan kau hinakan nafsumu. Wa istakinu tahtal khajrati qalbik. Tenangkanlah dia di bawah rasa takut oleh hatimu, akan hatimu. Wa istakinu tahtal khajalati qalbuka. Salah baca saya. Wa istakinu tahtal khajalati qalbuka. Hatimu akan menjadi tenang di bawah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tegak lurus di hadapan Allah sebagai tegaknya seorang hamba yang selama ini sadar dia berbuat salah, berbuat dosa, menyesal, kembali kepada Tuannya, menundukkan kepala sebagai rasa malu dan rasa takut kepada Allah taala. Coba buat setiap sembahyang kita begitu. Kalau sembahyang, malu ya Allah, banyak kali nikmat-Mu. Gitu jemaah. Coba rasakan itu. Terlampau banyak nikmat-Mu ya Allah, aku kadang-kadang ngeluh tak cocok. Itu akan membantu kita untuk khusyuk. Dan Israel jamaah tak pernah tahu kapan dia menjemput kita jamaah. Tak pernah tahu. Jadi minta izin saya kepada utama yang muda-muda lah. Jangan yang muda-muda sehat-sehat ini merasa akan lama lagi mati. Karena Israel sendiri pun nggak pernah tahu itu siapa yang dijemputnya. Nggak pernah tahu jemaah, itu atas perintah Allah Ta'ala saja. Jadi jangan diduga kalau sehat lama. Cuma memang adatnya anak muda agak lama, begitulah kira-kira kalau sehat dia. Tapi nggak ada hubungan jemaah. Oke? Ketika kita menutup aurat, memakai sarung kalau cara saya, cara yang lain mungkin pakai celana panjang, cara muslimah mungkin pakai telekung mukena. Waktu menutup aurat itu, coba rasakan ke dalam hati, aku pun mau juga menutup aurat hatiku. Janganlah ada buruk-buruk yang ditengok oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini malam ini. Ya. 2 malam Ahad berikutnya, waktu kita menghadap kiblat, apa rasa di dalam hati kita? Masih ngaji itu ya. Karena ini udah masuk Sya'ban ini. Ini minggu kedua udah Sya'ban jamaah. Mudah-mudahan masih ada pertemuan barang 1, 2, atau 3 kali lagi jamaah bisa kita bincang. Ketika kita istiqbalul kiblat, menghadap kiblat, apa yang mesti ada dalam rasa hati kita supaya solat kita ini enak. Malam ini sampai sini dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.